Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Eunika Cynthia Laura selaku tim pro dari sisi pemerintah. Pada hari ini akan membawakan mosi mengenai bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Di sini kita bisa menemukan dua kata kunci, yaitu penerimaan mahasiswa baru dan tes talenta bawaan. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan definisi dari dua kata kunci ini, yaitu yang pertama, penerimaan mahasiswa baru yang merupakan proses atau tata cara penyaringan yang dilakukan kampus atau universitas dalam rangka merekrut calon mahasiswa, dalam hal ini lulusan SMA atau yang sederajat, untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian ada kata talenta dari tes talenta bawaan yang berarti menurut KBBI yaitu pembawaan seseorang sejak lahir atau anugerah atau potensi yang dimiliki secara alami. Mengapa saya mengatakan bahwa mosi ini adalah hal yang berguna untuk kita, atau saya setuju dengan mosi ini? Terdapat latar belakang yang menjadi poin utama mengapa saya setuju. Yang pertama itu, menjadi mahasiswa merupakan impian bagi setiap kaula muda, terutama kaum milenial yang saat ini duduk di tingkat bangku SMA. Namun, untuk menjadi seorang mahasiswa, banyak kendala yang dihadapi. Yang pertama, banyaknya tes yang rumit, dan yang kedua, yang terutama yaitu faktor lingkungan dan juga tolak ukur nilai prestasi akademik yang menjadi syarat utama menjadi seorang mahasiswa. Padahal banyak anak remaja pemuda-pemudi yang mempunyai bakat, tapi sayangnya harus terpendam dikarenakan tolak ukur yang demikian. Olehnya, karena tidak mengenal potensi dan tidak memiliki kesempatan, talenta itu pun terpendam. Selanjutnya, mengapa saya setuju dengan mosi ini? Yang pertama, kita melakukan tolak ukur dari Undang-Undang Dasar 1945 di bagian pembukaan, yaitu terdapat kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana bangsa kita bisa cerdas ketika kita sendiri tidak bisa memilih jalan-jalan profesi atau keinginan yang kita inginkan untuk jalani. Kemudian berpacu kepada Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukankah kaum muda juga termasuk dalam rakyat Indonesia? Dan keadilan sosial dalam sistem pendidikan pun perlu diterapkan agar setiap kaum muda memiliki kesempatan yang sama untuk mengecap jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya, mengacu kepada undang-undang tentang mendapatkan hak pendidikan. Yang pertama yaitu ada tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan yang kedua, pemerintah mengusahakan sebuah penyelenggaraan sistem pengajaran nasional. Yang berarti di sini pemerintah selaku pihak yang tertinggi dalam sebuah negara menjamin adanya sebuah penyelenggaraan pengajaran nasional yang merata kepada seluruh masyarakat. Dan yang kemudian, membahas tujuan. Mengapa kami setuju terhadap mosi ini? Yang pertama, agar setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat bakatnya. Kemudian, agar setiap anak tentunya memiliki masa depan yang cerah. Dan kemudian, menjadikan anak-anak kita, para penerus bangsa ini, menjadi sosok-sosok yang berprestasi, kritis, dan peduli. Kemudian, agar tidak terjadi penumpukan angkatan kerja, selanjutnya untuk mengurangi pengangguran sehingga pendapatan per kapita kita bisa meningkat. Sebagaimana kita tahu bahwa semakin tinggi pengangguran, maka semakin menurun angka pendapatan per kapita dari sebuah negara. Kemudian, mengapa mosi ini penting untuk dibahas? Karena dunia ini terus berkembang. Profesi yang dulu belum ada, seperti contoh saja YouTuber, app developer, UX designer, drone pilot, growth hacker, atau yang paling dekat dengan kita yaitu ojek online. Apakah kita pernah membayangkan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti ini akan ada di masa sekarang? Atau apakah pekerjaan-pekerjaan ini akan terus ada di masa yang akan datang? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita perlu sadar bahwa profesi senantiasa bereformasi dari masa ke masa. Kemudian, mengapa mosi ini perlu dibenarkan dan diterapkan? Yang pertama, mengacu kepada undang-undang bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi, terdapat kata berhak memperoleh pendidikan untuk pengembangan pribadinya juga sesuai dengan minat bakatnya. Dalam hal ini, bahkan dalam undang-undang sendiri pun telah menjelaskan bahwa setiap anak muda berhak untuk menentukan jalan hidupnya, profesi yang ingin dijalani sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, hal ini perlu diterapkan karena membawa dampak positif bagi Indonesia secara khusus dalam pengembangan SDM-nya. Terdapat beberapa poin yang ingin saya kemukakan. Yang pertama yaitu agar angkatan kerja kita menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, agar Indonesia bisa menunjukkan eksistensinya, sebuah keberhasilan untuk memajukan bangsanya. Sebagaimana tujuan kita, tujuan para tokoh di masa lalu, agar Indonesia bisa menjadi negara yang berbangga diri di hadapan dunia. Karena
memiliki SDM yang berkualitas. Kemudian selanjutnya yaitu agar Indonesia bisa kembali bangun menjadi macan Asia. Kita tahu Indonesia dikenal sebagai macan Asia yang tertidur. Bagaimana macan Asia bisa terbangun bila tidak ada yang bisa membuat macan itu bangkit? Juga serta memasuki era 4.0, era industri baru yang dipenuhi oleh digitalisasi. Kita perlu mengetahui atau sadar bahwa melakukan pekerjaan sesuai minat dan bakat kita itu adalah hal yang penting agar kita bisa konsisten dalam melakukan pekerjaan kita ke depannya, serta juga agar kita bisa tekun dan berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian yang poin terakhir itu agar anak-anak muda kita bisa mengembangkan rasa tanggung jawab, rasa tekun, ulet, dan pengembangan pengetahuan yang lebih intensif di bidang-bidang yang telah mereka pilih sendiri sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, bagaimana eksekusi atau cara pelaksanaannya? Terdapat juga beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, tentu untuk menemukan potensi dari seorang anak tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Perlu waktu dan perlu proses yang harus dilalui. Untuknya, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel. Kita tahu bahwa di kurikulum saat ini, meskipun sudah terjadi sebuah reformasi yang lebih dianggap nyaman untuk para mahasiswa, para calon-calon mahasiswa, namun nampaknya hal ini pun masih belum menjadi solusi untuk para calon mahasiswa pada saat ini. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pembinaan dari ekstrakurikuler di sekolah agar minat bakat dari seorang anak itu bisa terbina dari awal sehingga ketika ingin memasuki perguruan tinggi mereka pun menjadi siap dan matang. Kemudian ada poin yang selanjutnya yaitu memperbanyak pos-pos pelatihan minat bakat, yaitu dengan tujuan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, juga mengasah talenta agar kedepannya ketika mereka menjadi seorang tenaga kerja mereka bisa menunjukkan bakat yang sesuai dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian bagaimana musik ini dapat menyelesaikan masalah? Yang pertama, menyelesaikan masalah pengangguran. Tentu bila SDM yang berkualitas akan banyak perusahaan-perusahaan yang memerlukannya, dan olehnya maka angka pengangguran pun akan otomatis menurun. Kemudian mengingat kita saat ini sedang dalam situasi pandemi, angka pengangguran pun menjadi semakin tinggi. Oleh karena adanya tes minat bakat bawaan ini sebagai poin utama untuk masuk ke universitas, maka tentu SDM yang dihasilkan pun akan menjadi semakin berkualitas. Kemudian untuk menuntaskan kemiskinan, karena ketika SDM kita berkualitas, maka pembangunan pun akan menjadi merata, maka setiap tenaga kerja pun akan mendapatkan pendapatan yang setimpal dengan kerja yang telah mereka lakukan. Kemudian kembali lagi ke poin pemerataan pembangunan. Kita tahu Indonesia saat ini sedang berusaha untuk memeratakan pembangunan di seluruh daerah wilayahnya. Oleh karena itu, SDM yang berkualitas sangat diperlukan di sini. Kemudian, untuk poin selanjutnya, mengapa MOSI ini saya menganggap sebagai solusi yang paling efektif? Dikarenakan melihat dari latar belakang dan setiap poin yang telah saya jelaskan sebelumnya, MOSI ini sudah bisa dianalisa sebagai pembawa prospek yang baik untuk pengembangan SDM yang menjanjikan di masa yang depan, yaitu juga untuk mendorong pembangunan yang merata, serta sebagai upaya untuk pemberian pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama dalam hal ini remaja dan kaum muda. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa sebagai tim pro, kami setuju karena melihat dari pentingnya sebuah negara memiliki SDM yang berkualitas untuk menunjukkan eksistensinya bagi dunia, terutama masyarakatnya sendiri, tes minat bakat bawaan ini sangat diperlukan agar setiap kaula muda memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan profesi yang diinginkannya. Sebagai penutup, saya menutupnya dari dua kutipan kata-kata dari Nelson Mandela dan Steve Jobs. Nelson Mandela pernah mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling menakutkan di dunia ini, karena pendidikan seseorang bisa mengubah dunia dengan cara yang luar biasa. Kemudian dari kata-kata Steve Jobs, beliau pernah mengatakan bahwa agar bisa bekerja dengan hebat, Anda perlu melakukan apa yang ingin Anda cintai atau apa yang Anda minati. Oleh karena itu, demikianlah pemaparan saya untuk MOSI ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.